Halo Sobat Pustaka. Nah, hari ini kembali lagi bersama kami di Siniar Literasi di episode yang ke-10 bersama saya Surya Dharma dan rekan saya Tirta Aldriana, kami selaku Duta Perpustakaan Universitas Riau tahun 2025. Nah, hari ini seperti biasanya teman-teman kita kedatangan narasumber-narasumber yang luar biasa ya Tirta ya. Iya, Hari sangat benar ini nih. kita mau membahas suatu topik yang sangat luar biasa yang mencerminkan Perpustakaan Universitas Riau Benar. dengan tema. Menjadi Duta Perpustakaan, peran, tantangan, dan juga harapan nih Surya. Nah, hari ini kita sudah datang narasumber yang luar biasa, satu pasang duta yang wow sekali ya. Cantik Kak. dan ganteng-ganteng Iya, ya. ada Bang Rofi dan Kak Olivia. Halo. Halo. Mungkin boleh perkenalan lebih lanjut nih dari masing-masingnya. Boleh dari Bang Rofi dulu. Oke, selamat siang semuanya. Ini siang apa malam nih? Siang mungkin ya. Siang, Mungkin ya. bebas ya. Pagi mungkin ya Pagi. Bang. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Rofi Diaul Haq, biasa dipanggil Rofi. Aku berasal dari Hayo, dari mana dari hayo? mana ya? Kalau fakultas aku berasal dari Fakultas Teknik. Oke. Aku sekarang lagi duduk di pendidikan sarjana teknik mesin. Nah, sekarang sudah semester 7. Oke. Bentar lagi Iya ya. Bang. Wah. M-solver banget ya Bang Iya. berarti. Oke. Solid. Oke, Kak Olive boleh nih kenalin dirinya dulu. Oke baik, sebelumnya perkenalkan, nama aku Olivia Frederina, biasa dipanggil Olive atau Via, bebas deh mau manggil yang mana gitu kan. Sekarang usia aku 20 tahun dan sedang berkuliah di semester 5 sekarang ya tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Riau, jurusan ilmu hukum gitu. Kalau Bang Rofi dari teknik kan aku dari hukum. Hukum, Agak ya. beda sih gitu. Agak beda Agak ya, beda. dan jaraknya jauh juga nih ya, jauh juga antara. Senior. Jadi Aduh. agak ada itu, ada satu sosum, satu sentek. Iya, Waduh. gitu. Selain jauhnya perbedaan jurusan juga jauh juga lokasi kampus ya. Satu di Gobah, satu di Iya, Panam satu di ya. Panam. Nah, teman-teman semuanya sekedar informasi bahwa Bang Rofi dan Kak Olive ini merupakan Duta Perpustakaan Universitas Riau tahun 2024. Nah, kita mau tanya-tanya, sharing-sharing singkat nih bersama Bang Rofi dan Kak Olive mengenai bagaimana sih 1 tahun mereka setelah menjabat menjadi Duta Universitas Riau, tepatnya menjadi Duta Perpustakaan. Nah, kita mau tanya nih pertama untuk Bang Rofi dan Kak Olive. Apa sih sebenarnya yang membuat kalian berdua ini tertarik menjadi seorang duta, terutama sebagai duta perpustakaan? Mungkin boleh dari Bang Rofi dulu. Oke. Dari abang sendiri, dulu sebelum ini mungkin kita cerita flashback dari awal daftar duta lah ya. Jadi dulu sebelum abang pengen daftar duta, itu abang baru balik dari pertukaran mahasiswa. Wow, keren ya Bang. Ya, jadi baru balik pertukaran mahasiswa di TB waktu itu. Jadi waktu abang balik itu, abang pengen kayak aku harus memberikan sesuatu gitu untuk kampus aku gitu. Setelah aku keluar jauh ngambil ilmu dengan atmosfer belajar yang berbeda gitu, aku harus ngasih sesuatu gitu. Harus ada yang aku balik dan ngasih balik ke kampus di mana aku berasal gitu. Oke. Nah, maka dari itu masuk nih ada notif gitu kayak pendaftaran duta teknik dulu pertama kali pendaftaran oke, duta oke. teknik 2024. Nah, di sana abang tertarik untuk mendaftarkan diri. Iya. Kemudian yang awalnya daftar itu kayak coba-coba dulu lah gitu kan. Nah, coba-coba dulu mana tahu cocok gitu. Jadi waktu udah daftar nih, nggak tahu-tahu udah menjalani seleksinya, wawancara gitu kan, terus penampilan minat dan bakat, terus pemilihan dan penyampaian beberapa program, terus ternyata alhamdulillah diamanahkan sebagai duta 1 Fakultas Teknik Universitas Wow, Riau. Keren. Langsung ke duta 1 ya Iya, Bang. Keren jadi banget. waktu di Duta Teknik dapat Duta 1 dan langsung direkomendasikan untuk jadi finalis di Duta Undri gitu. Oke. Nah, Keren. kemudian pada saat udah direkomendasikan itu langsung jadi finalis. Nah, di Duta Undri ada
seleksi lagi kayak tes wawancara gitu kan. Terus kayak karantina 3 hari, terus tes minat dan bakat, dan akhirnya sampai waktunya di grand final, dan di grand final akhirnya dinobatkan menjadi duta perpustakaan dan sekarang memakai keren. samir ini. Keren sekali ya Gitu. teman-teman ya. Iya. Sangat menginspirasi Bangga ya. ya, Bang. Sangat menginspirasi mulai dari pertama ingin bagaimana berdampak bagi kampus ya setelah belajar di kampus luar Universitas Riau, akhirnya menjadi seorang duta di fakultas dulu ya Bang ya. Iya. Fakultas dulu, kemudian naik ke tingkat universitas dan akhirnya diamanahkan sebagai duta perpustakaan. Keren banget sih untuk Bang Rofi. Mungkin Kak Olive gimana kira-kira perjalanannya? Baik, kalau dari aku pribadi itu mungkin agak sedikit berbeda dari alur ceritanya Bang Rofi. Iya. Kalau dari aku pribadi itu memang samanya itu adalah sama-sama dari perwakilan duta fakultas. Nah, jadi aku pribadi awalnya mengikuti kegiatan duta Fakultas Hukum Universitas Riau terlebih dahulu, kemudian kita diseleksi di situ dengan beberapa tahapan seleksi. Setelah itu lalu saya terpilih menjadi alhamdulillah terpilih menjadi duta 1 Putri Fakultas Hukum Universitas Riau tahun 2024. Waduh, Keren keren sekali. Ya, banget ya Bang. bersama dengan partner juga, dan setelah itu kami bersama-sama berkolaborasi juga untuk ke tingkat duta Universitas Riau tahun 2024, dan di sana memang banyak sekali tahapan seleksi yang harus kita lalui, dan duta perpustakaan ini tersendiri juga bergabung seleksinya itu dengan duta Universitas Riau. Jadi duta perpustakaan dipilih dari pemilihan duta Universitas Riau juga, ya sama dengan tahun sekarang ya kan Iya, rekan-rekan. betul. Nah, jadi pada saat tahun itu duta Universitas Riau tahun 2024 diseleksi, kemudian dari awal masuk itu alhamdulillahnya pas juga ya Bang Rofi. Iya. Bang Rofi menjadi Pak Lunya dan saya menjadi Bu Lunya. Wah, suatu apa ya? Iya. Kebetulan Iya. banget ya. Betul, Oke, jadi Pak Lu dan Bu Lu. keren, Nah, keren. kami bekerja sama terus kita kan Bang ya untuk Iya. dengan teman-teman di situ melalui beberapa tahapan seleksi, ada seleksi wawancara dan juga sampai ke grand final. Nah, awalnya memang tidak pernah bermimpi atau menyangka gitu ingin dapat menjadi duta perpustakaan Universitas Riau. betul. Nah, tapi pada saat seleksi dan interview dengan Kak Vina juga ya pada saat itu yang melakukan seleksi pada kami. Nah, di situ saya menyampaikan bahwa saya akan melakukan yang terbaik jika saya terpilih menjadi duta perpustakaan. Jadi di setiap posko penilaian itu kita akan memberikan yang terbaik. Nah, tidak menyangkanya pada saat grand final itu alhamdulillah dinobatkan menjadi duta perpustakaan Universitas Riau tahun 2024 begitu bersama dengan Bang Rofidia Ulhak. Dan sampai saat sekarang ya sudah ada pergantian ke duta perpustakaan Undri tahun 2025 gitu. Itulah ya sampai sekarang gitu. Sangat Luar menarik biasa ya. ya. Iya, sangat Dengan luar latar biasa. belakang mereka yang masing-masing sudah duta di fakultasnya Iya, nih Bang. betul sekali. Dari tadi kan kakak dan abang udah menceritain nih Kak bagaimana masa seleksinya dan pengalaman-pengalaman. Sekiranya nih Kak, apa yang paling kakak dan abang ingat dari proses seleksi tersebut yang paling berkesan sekali sampai saat ini yang mungkin bisa dikatakan ingin lengser nih dari duta perpustakaan ini? Iya. Dari siapa dulu nih? Boleh dari Kak Oke. Olive dulu deh. Kalau dari saya pribadi ya, bagian atau part yang bagian seleksi itu yang paling berkesan sampai saat ini di tingkat duta Universitas Riau tahun 2024 lalu itu adalah di bagian interview dan penampilan bakat. Kemudian di bagian mana Bang yang itu kita diwawancarai? Ayo, bagian Di mana, talk Bang? gitu ya, Bang ya? Oh, di interview Deep ya. interview. Interview, betul Iya, di iya, interview dengan senior kita yang ada di duta di duta Undri ya. Jadi bagian yang paling berkesan adalah penampilan bakat di mana kita dapat melihat bakat-bakat yang ada dimiliki oleh teman-teman kita dengan yang sama dengan kita gitu kan. Iya, betul. Kemudian di deep interview juga kita proses selama ini gimana nih ditanya sama kakak-kakak dan abang-abangnya kan. Kita sambil cerita gitu kan. Bahkan di situ juga ada yang sampai sedih ya. Iya, Oh, ya, betul. Ceritakan Sampai perjuangan nangis mereka. ya, Kak, Iya. ya? Ya, disitulah bagian yang paling berkesan. Kemudian pada saat acara grand finalnya dan juga pelaksanaan program kerjanya sampai pemilihan duta Universitas Riau tahun 2025 yang baru ini begitu. Itulah yang paling berkesan kalau Boleh bagi saya spill nih Kak, menampilin bakat apa nih kemarin pas ikut seleksi duta? Barangkali teman-teman yang lagi nonton mau nampilin bakat yang sama Iya. untuk menjadi duta perpustakaan kan ya Bang? Betul sekali untuk Iya. tahun berikutnya. Kalau aku pribadi itu menampilkan bakat pada saat pemilihan duta, kalau di duta fakultas dengan duta
universitas itu berbeda. Kalau di duta fakultas hukum kemarin menampilkan bakat yang lumayan banyak. Pertama itu menyanyi. Wah banyak Nyanyi ya Bang lagu multi talenta Berbakat ya. rupanya. AIS, lagu AIS, kemudian Waduh. berpuisi, menulis puisi, kemudian monolog. Nah, kemudian pada saat pemilihan Duta Universitas Riau tahun 2024 penampilan bakatnya hanya puisi saja sih, penampilan Oke, puisi. bagus keren. Untuk Bang Rofi gimana nih Bang? Apakah sama dengan Kak Olive juga atau ada pendapat yang berbeda nih? Tentu ceritanya bakal berbeda ya. Kalau untuk yang berkesan ya, berkesan di Duta Unri itu selama karantina itu mungkin ini kebersamaannya. Wah, Nah, tentu. karena waktu itu abang kan diamanahkan sebagai Pak Lu. Nah, terus jadi menyatukan kepala yang ada 40 orang gitu kan. Merangkul ya, Nah, Bang? merangkul ya kepala yang ada 40 orang yang keras kepalanya beda-beda, yang terus egonya beda-beda sendiri-sendiri. Nah, itu di sana sih paling berkesannya dan alhamdulillahnya sampai saat ini kami masih akur-akur semua gitu. Iya. Sampai saat ini tuh kayak info dong di dalam grup tuh masih sering info Masih gitu. menjalin komunikasi yang Ternyata baik gitu ya. ya, Bang, Iya, ya. seru banget sih. Gabung ke Duta, waduh. Iya, Duta jadi Universitas Riau. gabung ke Duta itu bukan hanya sekedar ajang Betul. perlombaan, tapi kebersamaannya iya, ya. kebersamaan punya keluarga baru ya. Nah, Menjalin itu relasi dia. Iya, fakultas betul gitu ya. sekali. Emang sih abang di Duta Unri itu merasa kayak ada keluarga baru Keluarga gitu. baru ya, betul. Apalagi yang jauh-jauh dari perantauan ya Iya. rasanya. Iya. Wah. Itu aku sih. Oh iya. Dari Sumbar. Iya jauh banget lagi di luar provinsi Riau. Nah kalau kita tadi udah tahu nih bagaimana prosesnya, kemudian apa yang paling berkesan nih ya kan. Apa sih sebenarnya tanggapan dari pastinya teman, keluarga, saudara setelah kakak dan abang nih menjadi seorang duta? Kira-kira dari Bang Rofi dulu boleh? Kalau tanggapan kalau dari keluarga sendiri itu pertama kali ya. Pertama kali itu abang cerita sama ibu. Karena apapun masalah itu abang pasti ceritanya sama ibu Ibu gitu. ya, memang anak lelaki ya. Iya, ibu biasanya. Jadi kayak waktu mau daftar duta tuh kayak abang mau daftar duta boleh nggak? Ya udah terserah lah, serah abang Anak gitu ibu kan. banget Iya, anak ibu banget nih. Gitu kan. Terus ya udah kayak keluarga semuanya mendukung, kalau teman-teman semuanya mendukung gitu. Baik itu dari teman jurusan atau teman-teman dari kenal-kenal dari organisasi, semuanya pada mendukung. Bahkan ada beberapa yang datang waktu grand final dan ada yang gift juga gitu. Wah, keren banget sih. Tuh kalau Lip sendiri gimana? Apanya tadi? Lupa. Tanggapan orang sekitar nih, orang tua, Oke, keluarga, teman setelah kakak menjadi seorang duta nih. Oke, kalau dari aku sendiri ya, menjadi duta perpustakaan Universitas Riau itu merupakan suatu hal yang dapat sangat sangat membahagiakan lah begitu kan, kemudian sangat memberikan hal yang positif sekali ya teman-teman. Dan dari keluarga sendiri tentu mereka sangat bahagia, senang sekali mendapatkan amanah anaknya ini untuk menjadi duta perpustakaan, karena memang Olivia Fredalina ini bukan tipikal orang yang kutu buku dan anak perpus sekali. Jadi, orang ini gimana di seleksi ini kok bisa jadi duta perpus ya Olivia gitu. Malah terkejut gitu kan. Tapi ya itulah rezeki aku bilang Ya, kan. betul sekali. Jadi mereka senang, ya oke jalankanlah amanah yang diberikan itu kan pasti tidak sia-sia, diberikan ini pasti kamu mampu gitu Betul, kan. betul, Jadi udah betul. jalankan aja gitu. Berarti memang tanggapan dari teman, keluarga dari Bang Rofi dan Kak Olive sangat baik lah ya menyikapi dan pastinya mendukung ya. Ya, Luar pasti, biasa sekali. Oke nih Kak, dengan dinobatkan sebagai Duta Perpustakaan Universitas Riau 2024, sekiranya apakah jabatan itu mengubah cara pandang kakak dan abang semua terhadap perpustakaan ini? Dari siapa dulu nih? Dari Kak Olive boleh. Boleh Kak Olive. Baik, kalau dari aku pribadi gitu kan, mungkin Bang Raffi dan teman-teman duta perpustakaan juga pasti merasakan ya, tentunya Iya, kita betul. before after ya, kita Iya, menjadi sangat duta benar perpustakaan yang awalnya kita tidak menyangka kita bisa mendapatkan gelar amanah ini menjadi duta perpustakaan Undri, itu merupakan suatu hal yang baru dan tentunya akan mengubah sudut pandang kita pribadi ya, dari hal misalnya dari yang sebelumnya kita agak
kurang melek literasi sekarang. Iya, benar, amanahkan sekali. menjadi duta perpustakaan UNRI pula gitu kan. Kita akan menjadi lebih melek literasi begitu kan. Kemudian lebih sering datang ke perpustakaan, tentunya Iya, melaksanakan benar. program kerja bersama dengan Bapak Ibu pimpinan dan kakak-kakak di sini gitu kan. Dan tentunya kita akan menjadi suatu figur yang menjadi contoh lah bagi teman-teman kan. Ini anak duta perpus nih. Tentu kita orang-orang di luar sana pun akan menanyakan tentang perpustakaan UNDRI ini bagaimana masuk ke sini gitu kan. Benar sekali. Jadi wajah perpustakaan UNDRI tentu banyak hal yang berubah dari tingkat literasi kita tingkatkan, kemudian bagaimana kita memahami perpustakaan UNDRI itu bagaimana agar kita dapat membranding keluar begitu. Begitu sih kurang lebihnya, pasti akan merubah sudut pandang kita teman-teman. Dan sebagai dari duta tadinya perpus. teman-teman yang jarang ke perpus jadinya ikut-ikutan ke perpus Betul, kan ya. betul. Karena melihat kita nge-branding perpustakaan itu nyaman banget dari pasti, segi pasti. tempatnya. Waduh. Kalau dari Bang Rofi gimana nih Bang? Kalau sudut pandang terhadap perpustakaan ya, kalau sebelum jadi duta perpus tuh memang kalau ke perpustakaan juga gitu kan, tapi ke perpus itu mungkin waktu maba ya, awal kali itu waktu maba ke Motivasi perpus ya? gitu kan. Masih FOMO ya, ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan Guru gitu kan. motivasi. Kayak duduk perpus yuk, ayo ngadem di perpus yuk, ayo Jaringannya kencang ya, gitu. Bang? Nah, terus kayak duduk di perpus, jadi udah, tapi paling kayak yang ya kalau nakalnya tuh tidur di perpus di meja gini kan gitu. Dingin ya Bang ya? Ya karena dingin gitu kan. Tuh teman-teman, perpus itu nyaman banget loh. Makanya harus rajin-rajin sih ke perpus. Betul. Itu terus kan itu waktu maba, terus kadang ada juga tuh kalau misalnya lagi hektik-hektiknya kuliah gitu kan, terus mau cari tempat yang nyaman untuk bikin tugas, karena abang tipikal orang yang kalau belajar itu nggak bisa ke distract apapun gitu. Oke. Jadi belajar tuh memang harus tenang gitu. Senyap ya Bang Nah, ya? senyap. Kalau misalnya ada suara bising kayak dikit gitu kayak Ke-distract apalah nih gitu. Oke. Nah, jadi makanya kalau misalnya lagi banyak tugas tuh abang sering kayak duduk di perpus, duduk di atas gitu bikin tugas, atau di perpus FT gitu yang lebih dekat. Jadi kayak orang kan mandangnya kalau perpus tuh ya cuman tempat baca buku Iya, gitu benar kan. sekali. Terus tempatnya anak-anak kutu buku gitu. benar Tapi sekali. enggak, sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya perpus itu tempat yang asik, tempat kita lebih memperdalam ilmu gitu. Betul, Apalagi betul. kalau misalnya kita sebagai kaum intelektual, sebagai mahasiswa, itu ya perpus tuh kalau ya sebagai teman kita gitu. Dimanapun kita ya tetap butuh perpus, karena informasi-informasi dari buku-buku dan seluruh ilmu itu pasti ada di perpus gitu. Walaupun sekarang ada yang namanya e-book yang digital, tapi ya untuk di perpus pun menyiapkan yang digital juga untuk mempraktiskan kita dalam mengakses informasi-informasi tersebut gitu. Jadi kalau pandangan itu ya kayak lebih waktu sebelum jadi duta sama setelah jadi duta itu kayak baru terlihat gitu. Oke, Kayak mulai terbuka ya Bang. mulai terbuka, ternyata perpus tuh nggak semembosankan Iya. yang orang Iya, betul, pikir betul, gitu. betul. Yang mungkin orang mikirnya ke perpus ya cuman cari buku Iya. mulu nih Iya. gitu ya kan Iya ya. betul. Makanya teman-teman ada pepatah tak kenal maka tak sayang seperti itu ya. Makanya kenalan dulu. Iya makanya kenalan dulu, datang dulu ke Kalau kenalan perpus. sayangan. Iya. Bisa jadi datang ke perpus ketemu kenalannya Betul kan ya, sekali, Bang, ya. pandangan pertama di perpus kita tidak tahu ya. Jadi Bisa teman-teman reading that nih. betul. Jadi datang dulu ke perpus, lihat bahwa perpustakaan Universitas Riau itu menyediakan fasilitas yang Betul. sangat luar biasa, mulai dari jaringannya yang kencang, kemudian kita punya pojok-pojok baca atau tempat-tempat baca yang bisa digunakan teman-teman untuk membaca, untuk sharing bersama kawan-kawan, dan masih banyak lagi fasilitas lainnya. Apalagi perpustakaan bertransformasi yang surprise nanti kan ya Bang. Betul, jangan lupa Ayo. saksikan, Gedung baru ya. pantau Gedung terus baru. perpustakaan Universitas Riau teman-teman. Nah, pasti nih setelah menjadi seorang duta perpustakaan, pasti ada satu amanah yang kita kita tanggung ya. Apa sih kira-kira tantangan terbesar menjadi seorang duta perpustakaan bagi Bang Rofi dan Kak Olive? Mungkin dari Kak Olive dulu. Baik, sesuai dengan judul atau tema pembahasan kita pada siniar kita kali ini ya, menjadi duta perpustakaan, peran, tantangan dan juga harapan Iya, gitu betul. kan.
tentu kita sebagai duta perpustakaan, ya terkhususnya duta perpustakaan Universitas Riau ya, juga Surya, Tirta, Bang Rofi, pasti kita dalam menjalankan peran dan tugas kita memiliki tantangan yang tentunya itu tidak mudah gitu kan. Betul. Sesederhana kita sebagai duta perpustakaan tentu memiliki program kerja yang akan kita jalankan, seperti nantinya promosi layanan perpustakaan kepada mahasiswa Civitas Akademika Universitas Riau gitu kan. Nah, tentu tidak semuanya dapat menerima usulan ataupun gagasan yang kita sampaikan begitu kan. Itu merupakan suatu tantangan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita dapat menarik lagi ya Civitas Akademika termasuk mahasiswa Undri untuk kembali datang ke perpustakaan Universitas Riau, berkunjung, mencari pengetahuan baru ya, relasi baru, dan menikmati program serta layanan yang tersedia di perpustakaan Undri begitu. Dan tentunya kita harus terus meningkatkan layanan yang ada di perpustakaan Undri untuk menggait Civitas Akademika tersebut dan memberikan ide-ide baru serta gagasan baru yang dapat dinikmati dan kita sajikan kepada mahasiswa Universitas Riau juga gitu. Dan tentunya di era digital dan globalisasi sekarang, perpustakaan yang menyediakan buku yang dapat langsung dibaca itu sudah kurang peminatnya dari mahasiswa juga kan. Mereka lebih tertarik kepada yang e-book, buku elektronika, kemudian yang bersifat elektronik. Karena lebih simple gitu ya Kak kesannya. Betul, jadi sudah menjadi tugas kita sebagai duta perpustakaan untuk terus memberikan ide serta revolusi-revolusi baru, gagasan baru ya kan. Tentu Surya dan Tirta juga betul kan Marofia dapat memberikan ide dan gagasan baru. Nantikan saya teman-teman ide-ide mereka ya, inovasi mereka pasti keren-keren gitu. Betul sekali. Coming soon ya kawan-kawan. Karena kita juga belajar dari Kak iya, dari Bang Rofi dan Kak Olive pastinya kami banyak belajar. Kalau Bang Rofi sendiri bagaimana menanggapi hal ini? Tantangan terbesar nih setelah menjadi seorang duta perpustakaan. Kalau tantangan terbesar mungkin itu untuk membranding ya, karena sekali. Itu adalah tantangan terbesar karena orang diisi kepala orang lain itu kayak perpus itu ya tempat yang membosankan gitu. Bagaimana caranya kita sebagai duta perpus untuk membranding perpus tuh ya sebagai tempat yang kekinian, yang lebih asik, nyaman, nyantai gitu. Nah, tapi ya hal itu sih yang bikin tantangan terbesar, yang bikin kita tuh kayak gimana ya, harus mikir ide mau bikin kontennya gimana ya untuk bisa narik orang ke perpus gitu, untuk bisa melihatkan ke orang-orang kalau perpus tuh nggak membosankan yang mereka pikir gitu. Itu aja sih. Dengan tantangan-tantangan yang ada nih Kak, sebagai duta perpustakaan, tentunya gimana nih cara Kakak dan Abang mengatasi rasa jenuh atau kurangnya partisipasi dari mahasiswa tersebut untuk kembali berkunjung ke perpustakaan kita ini Kak? Terutama kegiatan literasi ya. Iya, terutama kegiatan literasinya. Gimana tuh Bang? Kalau tanggapannya gimana nih terhadap mahasiswa-mahasiswa yang jenuh untuk ke perpustakaan ini? Kalau gimana ya, kalau mahasiswa yang jenuh ke perpustakaan itu pasti gimana? Pasti ada, itu pasti banyak gitu. Tapi kalau misalnya jenuh ya mereka mau nggak mau harus kesini sih gitu. Yang kayak mereka pengen kan kita dalam pendidikan ya, dalam perguruan tinggi ini pasti ada namanya tugas akhir, terus skripsi. Nah pasti ya dalam menjadi mahasiswa sekali seumur hidup mereka pasti menginjakkan kaki di perpustakaan gitu kan. Karena harus membantu literasi juga ya Bang, menaikkan angkanya. Iya, emang ya gimana ya, kalau kita sebagai mahasiswa gitu ya, kita nggak bisa gitu mau bikin tugas akhir tapi nggak literasi, nggak baca, nggak memahami gitu. Betul. Nah dan itu ya semuanya ada di perpus. Kalau di internet ada gitu, tapi pastinya apa yang ada di internet mungkin gak ada di perpus, tapi yang ada di perpus mungkin gak ada juga di internet gitu. Jadi kita harus mencari ya pandai-pandai memaksimalkan fasilitas yang ada, memaksimalkan teknologi yang ada untuk mendapatkan ilmu tersebut gitu. Sepenting itu berarti literasi ya kan Kakak Abang. Sangat penting. Keren. Kalau Kak Olive tanggapannya gimana nih Kak? Ya karena memang berdasarkan yang disampaikan oleh Bang Rofi juga, aku sepakat juga ya. Dan
ya berdasarkan data juga lah ya teman-teman ya, yang kita lihat misalnya ada data di UNESCO gitu menyampaikan bahwa dari 1.000 orang itu hanya sedikit sekali, 1 orang mungkin di Indonesia ini yang membaca, dan minat membacanya itu konsisten sampai saat ini gitu. Nah, sudah menjadi tugas kita lah ya sebagai duta perpustakaan. Nah, duta perpustakaan yang Universitas Riau gitu kan, tapi kita bakalan merasa memiliki tanggung jawab juga untuk menaikkan literasi begitu kan, karena sudah diamanahkan menjadi duta perpustakaan UNDRI. Tentu sederhana mahasiswa Universitas Riau, tentu kita harus dapat meningkatkan minat baca mereka lagi, meningkatkan tingkat literasi mereka, berkunjung ke perpustakaan UNDRI begitu kan. Nah, sebagai salah satu solusinya tentu kita harus memberikan ide, gagasan ataupun inovasi baru, bekerja sama dengan Bapak Ibu juga kakak-kakak yang ada di perpustakaan UNDRI untuk dapat meningkatkan layanan mutu serta program-program dan fasilitas yang ada di perpustakaan UNDRI, biar teman-teman semuanya itu tertarik ke sini kan, karena betul yang disampaikan oleh Bang Rofi, tidak ada yang bisa menggantikan buku yang konvensional yang betul-betul ada di perpustakaan gitu kan. Karena kalau kita tetap melalui e-book bisa lebih simpel dan lebih praktis, tapi kita bakal lebih mudah ke efisien ya, distract. Kak? Betul, tapi kita bakal mudah ke distract kan kalau baca buku melalui gadget atau melalui Nanti ada WA laptop. Nah, atau pasti apa keganggu tuh. gitu kan. Dan Keganggu ya. iya, dan bohong kalau misalkan kita tuh bilang nggak penting, nggak perlu ke perpus. Ada saatnya nanti teman-teman bakal berkunjung ke perpustakaan Betul, UNDRI, teman-teman. membaca buku atau minimal untuk persiapkan tugas akhir sih gitu. Iya, betul sekali, betul. Nah, menjadi seorang duta tadi kan pasti ada tadi bebannya, kemudian ada tantangannya dan apa segala macamnya ya. Tapi pernah nggak sih Bang Rofi sama Kak Olive ini merasa kadang kurang percaya diri, kurang pede dalam menghadapi atau melakukan pekerjaan atau program kerja yang sudah disusun, dan bagaimana sih cara Bang Rofi dan Kak Olive mengatasi hal tersebut? Mungkin dari Bang Rofi? Ada ya Bang? Pasti. Kalau Abang mungkin Percaya diri terus ya, Bang? Percaya diri terus ya. gitu kan, ya. Gimana ya? Kalau Abang mikirnya tuh kayak apapun yang kita lakukan itu ya lakukan aja dulu gitu. Kayak jangan pernah berpikir negatif dulu gitu. Karena kalau misalnya kita mikirnya negatif terus, ya yang terjadi bakal yang negatif gitu. Betul. Nah, kayak ya Abang pernah dengar gitu ada yang bilang tuh kayak saat orang berselancar di salju, saat dia berpikir untuk menghindari pohon, itu ya dia pasti menabrak pohonnya gitu. Tapi kalau misalnya dia fokus untuk berjalan di jalurnya, ya pasti dia bakal aman-aman aja untuk jalan di jalurnya gitu kan. Sepakat. Nah, makanya ya untuk itu, untuk misalnya insecure atau kayak nanti aku nggak bisa ini ya mungkin Abang lebih mengkesampingkan itu dulu, tapi kita lakukan dulu. Nah, di mana buntunya kita cari jalan keluarnya. Iya, Itu berarti sih. yang paling Banget ya. penting mencoba dulu ya, Bang, ya, mencoba dulu. Iya. Kalau dari Kak Olive gimana kira-kira? Kurang lebih sama ya seperti yang disampaikan oleh Bang Rofi tadi. Tentu kita pasti dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan yang sudah kita rancang seperti program kerja kami untuk ya sebelumnya di Duta Perpustakaan UNDRI 2024, pasti ada tantangan dan juga ada rasa-rasa yang kurang yakin ini bakal terlaksana gitu. Entah ada beberapa hambatan ataupun beberapa hal yang membuat ini kemungkinan besar tidak bisa terlaksana. Tapi kita tidak bisa berfokus kepada hal yang tidak bisa kita kendalikan, teman-teman. Ini sedikit kuat lah, sok bijak gitu. Emang bijak ya kan, Memang Bang? Iya, betul siap. sekali. Kita memang dalam melaksanakan suatu itu kita memiliki rancangan, betul kan Bang Rofi? Ya, Kita benar. sudah promosikan, kita juga sudah menyampaikan kepada pimpinan juga program kerja kami apa dari awal, kemudian beberapa sudah didiskusikan dan ditindaklanjuti sampai terlaksana, sampai sekarang masa jabatan sudah berakhir. Tetapi memang ada beberapa program kerja yang tidak dapat terlaksana karena satu dan lain hal, entah Ya, itu betul, karena beberapa hal ya gitu ya, mungkin tidak bisa disampaikan, dan kita tetap kembali lagi hal itu terjadi karena beberapa hal memang tidak bisa kita kendalikan, teman-teman. Kita hanya bisa berfokus kepada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Nah, kita lakukan dengan baik dan itu terlaksana. Setelah terlaksana, maka kita evaluasi bersama apa yang perlu diperbaiki dan kita sampaikan kepada penerus kita, yaitunya Duta Perpustakaan UNDRI 2025. Begitu. Betul sekali teman-teman. Jadi memang banyak pelajaran yang kita ambil ya Kak ya. Kami selaku Duta Perpustakaan Universitas Riau tahun 2025 memang banyak mengambil ide-ide, kemudian program-program kerja yang sudah dilakukan oleh Kak Olive dan Bang Rofi yang sangat luar biasa dan berpengaruh untuk literasi terutama di
Universitas Riau nih Iya. teman-teman. Selama menjadi duta perpustakaan nih Kak, tentunya pasti nih kita mengemban amanah. Kegiatan apa ataupun program kerja apa yang paling berkesan selama masa pengabdian nih? Boleh di spill biar teman-teman yang nonton bisa tahu nih, apa sih kegiatan yang paling berkesan? Ya Apa betul. ya Bang? Mungkin kalau dari Ayo. Olive pribadi nih, Iya. ya Olive dan Bang Rofi telah merancang banyak program kerja. Ada kurang lebih 8 ya Bang ya. Wow, Iya. banyak Banyak ya. ya. Telah kami sampaikan pada saat itu di depan Bapak Wakil Rektor 3. Wow. Iya, iya. Nah, pada saat itu kemudian depan Bapak Ibu pimpinan perpustakaan, kemudian setelah itu kami selang berjalan beberapa waktu dan yang dapat terlaksana hanya beberapa saja dan termasuk siniar ruang Siniar. literasi. Podcast itu adalah bahasa gaulnya ya, Iya, siniar betul, adalah bahasa siniar. bakunya. Podcast ya. Jadi awalnya ini nih orang ragu nih, siniar ruang literasi, apa tuh siniar? Sebenarnya banyak meragukan, Iya, orang betul. banyak yang tidak tahu dengan kata-kata siniar, makanya kita ingin menggunakan kata yang baku saja begitu, siniar ruang literasi, penggunaan bahasa Indonesia yang benar ya kan. Siniar ruang literasi itu merupakan salah satu program kerja yang sangat berkesan sampai sekarang. Nah, seperti banyak lah ya tamu-tamu yang telah kita undang ya Bang ya Iya. ke sini untuk menjadi narasumber dari siniar ruang literasi ini. Dan kemarin juga alhamdulillah ada satu episode kita yang banyak penontonnya ya, Iya, alhamdulillah, betul ya. Alhamdulillah. yang dengan Keren banget. Duta Bahasa Iya, betul Provinsi ya. Riau 2025, Kak Raja Mia Septian juga Bang Dava Miksi Kali itu ini- sampai 15.000 ya. Iya. Siniar kita kali ini mungkin sampai 150.000. 100.000 nih, Kak. Semoga ya. Iya. Langsung 1 juta nih Kak. Serius. Betul. Iya betul sekali. Gitu Kalau Bang sih, Rofi Bang gimana nih tanggapannya? Oke, untuk program kerja ya, mungkin yang paling berkesan itu pada saat merangkum buku-buku yang ada di perpustakaan gitu. Karena iya. itu abang pernah, itu memang habis ngerjain laporan malamnya, terus paginya kuliah ke kampus sampai sorenya ke perpus gitu. Oh, Iya, oke. Bang, ya. Untuk yang sore-sore itu. iya yang sore-sore itu sampai ngelihat bukunya gini. Gitu kan. Semangat ya, Bang. Ya, itu demi nanti ditampilkan Di bumi nggak sih, di Bang? ya di bumi. Oh, Nah, oke. IGV Jadi- Bumi Humas. jadi buku Buku bumi, mingguan ya? Nah, bumi itu Oke. buku bumi itu adalah hasil tidak tidur dan capeknya Olive gitu. Waduh. Itu Bang Rofi juga ya. Kami kan kerja sama ya. Itulah dia. Ya yang tadi kayak apa? Yang bumi tadi sama yang siniar ruang literasi ini yang paling berkesan. Oke. Semoga kami berharap semoga saja yang telah kami lakukan ini bisa berdampak. Amin. Tapi pastinya Udah berdampak berdampak, dong, Kak. pastinya, Iya. pastinya. Kita ingin berbagi ilmu teman-teman. Iya, Betul pasti sekali. pasti. Luar biasa sekali. Kalau ditanya nih, karena sebagai duta perpustakaan kan, pastinya sering ke perpustakaan, sering lihat koleksi-koleksi buku. Kira-kira buku atau penulis siapa nih penulis yang paling menginspirasi dan berpengaruh buat diri Bang Rofi dan Kak Olive Bang kira-kira? Rofi dulu lah. Oh. Aku mikir loh. boleh. mainnya ya. Iya. Ayo, apa nih, Bang Kalau Raffi? abang buku ini Madilog Tan Malaka. Wah, buku apa tuh Bang? Oh, itu Tentang ada apa di tuh? perpus ya Bang ya? Di atas ada. Iya ada. Tentang apa tuh Bang? Boleh di-sharing nih Bang? Itu tentang Madilog. ini apa namanya, kerangka berpikir, Oke. filsafat. Filsafat, Nah, ya filsafat. Nah, Filsafat sampai kata-kata Tan Malaka yang sering abang ingat itu jika kau muda, mungkin kalau misalnya kata-katanya salah boleh dikoreksi ya. Oke. Jika kau muda yang berpendidikan tidak mau berbaur dengan masyarakat yang memegang cangkul yang berada di kampung, lebih baik pendidikan itu tidak ada gitu. Oke. Nah, makanya di sini abang mau apapun ilmu yang abang dapat gitu, apapun yang abang kejar di pendidikan ini, setidaknya bisa memberikan manfaat ke masyarakat dan orang banyak. Berdampak gitu. ya Berdampak Bang ya. gitu. Luar biasa sekali. Kalau Kak Olive gimana? Kalau aku pribadi itu
agak banyak spesifikasinya. Wih, Kalau ini nih dari Banyak kayak Iya. perlu 2 episode nih teman-teman. rajin membaca ya kayak banyak favoritnya. ya kalau buku aku yang self development itu seperti filosofi teras, Atomic oke, Habits, iya. sepakat kan Iya. Atomic Betul, Habits, sepakat. kemudian buku apa ya kemarin Laskar Pelangi, Betul. Ya, 3 tuh sih, Laskar Pelangi, Atomic Habits, Filosofi Teras, kemudian Madilog yang Tan Malaka. Tadi aku juga suka bacanya mengenai filsafat ya. Iya. Kemudian buku yang tentang kisah cinta ya. Wah. Itu dari buku Habibie dan Ainun dong tentunya ya. Keren. Banyak yang perlu dicontoh. Kemudian yang terakhir mengenai buku pelajaran ya buku hukum lah tentunya. Iya, sebagai anak hukum ya. Tentu, betul. Berarti jangan bimbang duta perpustakaan ini rajin membaca ya, Iya, Bang? betul. Makanya bisa jadi duta perpustakaan Karena kan ya. suka koleksi buku di rumah. Oh, Waduh, keren, mau keren, dong keren. Kak baca bukunya di rumah. Kamu kan pembuat Penulis buku ya. Memang lah ya Tirtani ya. Buku abang mau nggak buku abang? Buku termo. Buku- Termo teknik gitu kan. Buku teknik ya. Aduh, Iya. bacanya. Agak beda gini ya. Hasil-hasil laporannya dikumpulin jadi satu Iya. buku ya. Oke nih Kak, mungkin kita sampai di sesi terakhir. Wah, udah sesi terakhir aja ya? Iya, Iya. kami selaku Duta Perpustakaan 2025 25. ini ingin menanyakan nih Kak, apa pesan, kesan dan harapan Kakak selama menjadi Duta Perpustakaan UNRI 2025? Mulai dari entah orang-orang yang di dalam perpustakaannya ataupun Iya. untuk Karena tahu mahasiswa-mahasiswanya. ada ucapan-ucapan yang mau Iya, disampaikan untuk yang Kak tidak Vina terucap. barangkali ya, Kak. Iya, yang tidak terucap Sedih. secara langsung nih. Kayaknya aduh aku nggak Aduh, berani deh ngucapin iya. secara langsung. Aduh, siapin tisu Iya, nggak biar sih, Bang? biar nanti yang nonton ya kan, mana tahu nanti besok Kak Vina nonton ya. Atau nanti nggak ngelihat Bang Iya. Jaka lagi di operator, Betul ngelihat Bang sekali. Helmi di Bang Iya, Anton. iya betul sekali sama Bu Evi dan lain-lain semua macam. Iya kan? Nggak ada Oke. lagi nih yang jadi yang Kak marah-marahin Dea ya. aku gitu ya. Boleh nih boleh, disampaikan. boleh. Dari siapa dulu? Dari siapa Bang dulu? Rofi dulu. Kalau lift dulu. Oke. Aduh siapin tisu nggak sih Aduh, Bang? ini belum mulai mata sudah berkaca-kaca ya, Pak. Oke, kalau dari aku pribadi ya, sebelumnya aku sangat bersyukur diamanahkan mengemban tugas sebagai Duta Perpustakaan Universitas Riau tahun 2024 bersama partnerku Bang Rofidia Ulhak dari Fakultas Teknik ya. Dan memang di sini sangat banyak new knowledge, new experience, new relation dan juga hobi juga tersalurkan di sini. Aku kan suka juga berbicara seperti ini bisa di sini ruang literasi. Kemudian impactfulnya juga banyak, dampaknya juga banyak dan bertemu dengan orang-orang baru tentunya itu memberikan makna yang sangat luar biasa. Kemudian di sini ruang literasi juga kita dengan narasumber baru, kemudian bertemu dengan orang yang pemikirannya juga luas daripada kita, mendapatkan ilmu baru lagi. Dan di sini bertemu dengan Bapak, Ibu, kakak-kakak dari Perpustakaan Universitas Riau yang tentunya sangat-sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas dan program kerja kami mengemban amanah sebagai Duta Perpus 2024 ini. Nah, di sini banyak sekali ide-ide baru dan juga banyak hal baru lah, inovasi-inovasi baru yang saya temukan di sini dan akan menjadi bagian bersejarah dan sangat penting dalam perjalanan hidup saya pribadi dan juga Bang Rofi tentunya. Dan ini tidak akan sampai di sini saja, kita akan terus berlanjut Ya, bekerjasama betul dengan sekali. Surya dan juga Tirta untuk melaksanakan ini. Tentunya selama menjadi mahasiswa UNDRI, entah S1, S2, S3 di sini nanti Wah, atau di mana gitu, keren, kita keren, pasti akan keren. tetap Amin, lengket dengan perpus lah Iya, gitu kan ya. iya. Karena sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup dan ini sangat memberikan dampak positif teman-teman. Ditunggulah nanti abis Surya sama Tirta siapa lagi yang 2026 untuk menjadi Betul duta sekali teman-teman. perpus. Jadi harus siapkan diri dari sekarang nih. Iya, terus itu pesannya belum ya. Pesannya adalah semoga teman-teman dapat melanjutkan lagi estafet amanah ini dengan lebih baik lagi Amin, ya. amin. Karena kalau penglihatan aku Surya dan Tirta itu sangat-sangat kompak dan juga memiliki ide dan juga revolusi-revolusi baru lah nampaknya ya, inovasi baru untuk perpus dan sangat kreatif nampaknya teman-teman. Tentunya kita belajar juga dari Bang Rofi dan Kak iya, Olive ya teman-teman. Jangan lupa selalu eval dalam setiap pelaksanaan Ya. teman-teman. Terus bersama kakak-kakak itu pasti ada ide baru, Iya, semangat betul. aja gitu. Ya, dan untuk kesannya adalah terima kasih banyak telah memberikan ilmu baru dan kesempatan baru di sini. Semoga kita dapat bertumbuh dan berkembang di sini. Apalagi sudah ada ruang duta ya kan Kak. Oh iya, sudah ada Iya. nonton yang nggak Jadi ternyata tempat nih. nongkrong gitu ya, tempat Iya, di nongkrong. samping itu ya. Iya, Jadi betul untuk sekali. teman-teman
yang mau ikut duta, ayo ikut ke Ayo. duta perpustakaan Kok parah aja. kali ya, ayo. kita kemarin nggak ada ruang dutanya. Sekarang gitu kan. ini untuk kita semua ya, Oh, untuk kita semua oke, ya. oke. Kalau dari Bang Rofi gimana kira-kira apa sih pesan, kesan dan untuk teman-teman semua terutama setelah setahun menjabat menjadi seorang duta perpustakaan? Kalau pesannya dari abang gitu untuk teman-teman yang mau daftar, mungkin mau bergabung bersama kami gitu ya, Ya, betul. bisa gitu untuk dipersiapkan. Mungkin ya menjadi seorang duta itu nggak harus kayak khususnya duta perpus ya, nggak harus yang harus kutu buku, harus kayak pengen ini nggak. Tapi setidaknya kita harus memiliki keinginan, kemauan untuk bisa mengetahui segala hal gitu. Kayak rasa ingin tahunya itu tinggi gitu. Ya, betul. Nah, dengan rasa keingintahuan yang tinggi itu membuat kita ya tadi kayak membaca, mencari dan itu merupakan suatu praktek literasi gitu. Ya. Nah, mungkin kalau kesannya tuh kayak Gak nangis-nangis nih ya. Mohon maaf lahir batin. Lahir batin. ya mungkin Gara-gara purpose Bang Rofi yang cool nih nangis nih. Iya. Anak teknik mesin loh, Bang. Iya, nangis. Aduh. ya mungkin makasih banyak untuk teman-teman Surya, Tirta udah melakukan yang terbaik untuk Perpus gitu, bekerja sama dan bahkan kayak bahkan Tirta sama Surya nih ya, Olivia yang kayak Bang kita besok podcast ya, kita besok ini ya, besok ini ya gitu. Tentunya kita nggak bisa Nah, kan iya, ya tanpa betul. abang dan kakaknya ini. Terus makasih banyak udah memberikan hal tersebut dan juga mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh teman-teman dan seluruh kakak-kakak, abang-abang, ibu, bapak yang ada di Perpus. Kalau belum maksimal ya Bang ya. Ya, kalau belum maksimal apa yang telah kami lakukan dan itu aja sih. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Sebenarnya ini bukan perpisahan ya teman-teman ya, Iya. bukan perpisahan karena ini adalah awal kita mulai untuk bekerja sama Iya. gitu ya. Betul. Sekarang Awal untuk langkah yang baru. betul, Waduh, karena akan waduh. ada sesuatu yang lebih besar lagi yang pastinya nanti Bang Rofi, Kak Olive, Tirta dan Surya juga akan lakukan dan memajukan literasi terutama di Universitas Riau. semangat. nih. Apa ya, Apa ya kira-kira ya? Coming soon. Coming soon. Jangan lupa untuk pantau terus ya teman-teman. Luar biasa sekali Kak Tirta. Hari ini senior kita bersama dengan Bang Rofi dan Kak Olive, Duta Perpustakaan Universitas Riau tahun 2024. Sangat pembicaraan kami sangat menyentuh hati juga ya teman-teman ya, mengetahui bagaimana pengalaman, cerita dan perjalanan dari Bang Rofi dan Kak Olive sehingga dapat menjadi seorang Duta Perpustakaan Universitas Riau tahun 2024. Dan pastinya ini bukan akhir karena di episode selanjutnya akan ada narasumber-narasumber yang sangat luar biasa pastinya. Tidak kalah keren dari Bang Rofi dan Kak Olive, pastinya lebih keren juga ya. Nah, jadi jangan lupa untuk terus saksikan, pantau YouTube kita di Gurindam 12. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga hidupkan loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi mengenai kegiatan-kegiatan video-video terbaru dari Gurindam 12 terutama siniar literasi. Biar nih, tidak teman-teman. ketinggalan. Betul. Mungkin itu saja teman-teman untuk episode kita kali ini. Kita ucapkan banyak terima kasih sudah mau menonton. Terima kasih Bang Rofi, Kak Olive sudah mau sama-sama. menjadi narasumber Makasih kami juga. pada episode kali ini di episode ke-10. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke. Juga. Ya.